Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pecahan bentuk aljabar. Pecahan pada bentuk aljabar adalah pecahan yang pembilang, penyebut, atau pembilang dan penyebutnya memuat bentuk aljabar. Contohnya, di sini ada 6 per M. Di sini bentuk aljabarnya ada di bagian bawah, yaitu di bagian penyebutnya. Kemudian ada A per 5. Bentuk aljabarnya ada di bagian atas, yaitu di bagian pembilangnya. Bisa juga bentuknya seperti ini, 2 dikurangi 3B per 5. Kalau di sini, bentuk aljabarnya ada di bagian atas, yaitu di bagian pembilangnya. Kalau di bagian penyebutnya, bisa tulisan seperti ini, 2 per K dikurangi 5. Ada juga yang bentuknya seperti ini, M pangkat 2N per 5K. Atas dan bawah, atau pembilang dan penyebutnya memuat bentuk aljabar. Kemudian di sini ada A plus 4 per A kurangi 2. Di sini juga atas dan bawah atau pembilang dan penyebutnya memuat bentuk aljabar. Kemudian kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan pada bentuk aljabar. Nah, operasi hitung pecahan pada bentuk aljabar itu sebenarnya sama atau mirip dengan operasi hitung pada bentuk pecahan biasa, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Prinsip atau cara menghitungnya juga mirip. Nah, kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Pecahan bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Konsep ini sama dengan konsep penjumlahan dan pengurangan pada pecahan untuk bilangan biasa. Nah, kita lihat contohnya agar lebih paham. Di sini ada 5 contoh, kalian diminta untuk menentukan hasilnya. Mari kita bahas satu per satu. Untuk contoh yang pertama, di sini ada A per 4 ditambah dengan 5A per 4. Nah, di sini penyebutnya sudah 4, sama-sama 4. Berarti kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita operasikan saja. Berarti penyebutnya kan sudah sama. Berarti tinggal yang atas A plus 5A. Nah, A di sini di depan tidak ada bilangan di depan A-nya. Berarti kalau tidak ada bilangan di depan A-nya, dia ada bilangan 1 atau ada angka 1, koefisiennya 1. 1A ditambah dengan 5A. Hasilnya adalah 6A per 4. Nah, di sini bilangan 6 dengan 4 bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian hasil akhirnya menjadi 3A per 2. Untuk soal yang kedua, di sini ada 8 per A dikurangi dengan 2 per B. Nah, di sini sudah jelas. Penyebutnya berbeda. Ada penyebut A dengan penyebut B. Nah, ini harus kita samakan penyebutnya. Kalau misalnya A dan B ini adalah suatu bilangan, berarti kita harus mencari KPK-nya. Tapi kalau di sini kita belum tahu A dan B nilainya berapa. Nah, cara menyamakan penyebutnya atau cara mengoperasikannya biar lebih gampang dengan cara kita kalikan silang. Nah, kali silang seperti apa? Seperti ini. 8 kita kalikan dengan B, kemudian 2 kita kalikan dengan A. Nah, gimana bentuknya atau gimana caranya? Kita lihat di sini. Kita dari awal. Yang pertama ini. 8 dikali dengan B. Berarti di sini 8 kita kali dengan B. Kemudian di sini tandanya adalah kurang. Berarti di sini kita kurangi 2 di sini itu dikali dengan A. 2 dikali dengan A. Nah, kemudian yang bawah apa? Yang bawah tinggal kita kalikan saja. A dikali dengan B. Nah, kalau sudah kita tinggal hitung saja. 8 dikali dengan B. Berarti hasilnya adalah 8B. Kemudian dikurangi 2 dikali dengan A. Hasilnya adalah 2A per A dikali dengan B. Hasilnya adalah AB. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Yang atas tidak bisa kita operasikan lagi karena B dan A bukan suku yang sejenis. Kemudian kita bahas soal yang ketiga. Di sini ada 10A per 2B ditambah dengan 3B per A. Nah, di sini penyebutnya juga berbeda. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya sama seperti yang nomor 2 tadi. Tinggal kita kali silang. 10A kita kali dengan A. Kemudian ada 3B kita kalikan dengan 2B. Mari kita hitung sekarang. Yang pertama dulu. Yang pertama ada 10A dikali dengan A. Kemudian di sini tandanya tambah. Kalau tandanya tambah berarti di sini tambah 3B kita kali dengan 2B. Nah, kalau sudah, yang bawah ini tinggal kita kalikan. Berarti 2B dikali dengan A. Nah, sekarang kita tinggal hitung hasilnya. 10A dikali dengan A. Berarti A dikali dengan A
Berarti sini A pangkat 1, A pangkat 1. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti jadi 10 A pangkat 2 ditambah dengan angka dikali angka. 3 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian B kita kalikan dengan B. Berarti jadi B pangkat 2. Kemudian di sini 2B dikali dengan A. Berarti kita tuliskan jadi 2AB. Seperti ini. Untuk soal yang keempat, di sini ada X plus 2 per 4 ditambah dengan X dikurangi 3 per 5. Nah, caranya itu sama dengan soal nomor 3 tadi. Yaitu yang pertama, kita kalikan silang terlebih dahulu. 5 dikali dengan X plus 2. Nah, ini bisa kita tuliskan 5 dikali dengan X plus 2. Kemudian tandanya di situ tambah. Nah, kemudian ini kita kalikan silang juga. 4 kita kalikan dengan X min 3. Kita tulis di sini 4 dikali dengan X kurangi 3. Kemudian yang bagian bawah tinggal kita kalikan saja. Ada 4 dan 5. Berarti 4 dikali 5. Nah, kalau sudah seperti itu, kita gunakan cara perkalian dalam bentuk aljabar pada video sebelumnya. Di sini 5 kita kalikan dengan X terlebih dahulu. 5 dikali X hasilnya adalah 5X. Kemudian 5 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 10 positif. Plus 10 kemudian ditambah 4 kita kalikan dengan X, hasilnya adalah 4X, kemudian 4 dikali dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 12, kemudian yang bawah kita kalikan, hasilnya adalah 20. Kemudian kita lihat di sini, ada beberapa suku yang sejenis, di antaranya ada 5X sejenis dengan 4X. Nah, ini bisa kita operasikan, berarti 5X, 4X-nya di sini positif, berarti 5X ditambah dengan 4X, hasilnya adalah 9X. Kemudian ada di sini 10 sejenis dengan negatif 12. Berarti 10 dikurangi dengan 12. 10 kurangi 12 hasilnya adalah negatif 2. Berarti di sini negatif 2 per 20. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Baik, untuk contoh yang kelima. Di sini ada 2 per A dikurangi 1 dikurangi 3 per A dikurangi 4. Nah, di sini ada beberapa tanda negatif. Jadi, kalian nanti harus lebih teliti lagi, terutama dalam bilangan-bilangan negatif. Nah, sekarang mari kita bahas, kita tulis bentuknya seperti apa. Yang pertama, seperti yang tadi, 2 ini kita kalikan dengan A dikurangi 4. Berarti kita tulis 2 dikali dengan A dikurangi 4. Kemudian tandanya di sini kurang. Berarti sini kurang. Kemudian 3 dikurangi dengan A min 1. Berarti 3 dikurangi A min 1. Kemudian yang bawah kita kalikan. Nah, perkaliannya nanti ada 2 di sini. A dikurangi 1 dikali dengan A dikurangi 4. Nah, sekarang kita hitung yang atas terlebih dahulu. Yang atas terlebih dahulu 2 dikali dengan A, hasilnya adalah 2A. Kemudian 2 kita kalikan dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian 3 kita kalikan dengan A. Di sini negatif 3 kali A, berarti negatif 3A. Kemudian negatif 3 dikali dengan negatif 1. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif 1. Maaf, maksudnya bukan positif 1, tapi positif 3, karena 3 dikali dengan 1. Kemudian yang bawah kita hitung juga. Kita hitung yang pertama, A dikali dengan A terlebih dahulu. A dikali A hasilnya adalah A pangkat 2. Kemudian A kita kalikan dengan negatif 4. Hasilnya jadi negatif 4A. Kemudian yang belakangnya, negatif 1 kita kalikan dengan A. Berarti jadi negatif 1A, atau cukup ditulis negatif A juga boleh. Kemudian negatif 1 kita kali dengan negatif 4. Negatif kali negatif, positif, berarti positif 4. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, atau bisa langsung kita hitung. Nah, di sini ada yang sejenis, yaitu 2A dengan negatif 3A. Berarti 2 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah negatif 1A, atau satunya tidak perlu ditulis juga tidak masalah. Kemudian negatif 8, ini negatif 8 sejenis dengan positif 3, berarti negatif 8 ditambah dengan 3, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian ada lagi yang bawah yang sejenis, yaitu negatif 4A dengan negatif 1A, berarti negatif 4 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah negatif 5A. Kemudian yang depan nggak ada temannya, kita tulis A pangkat 2 dikurangi 5A ditambah dengan 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkalian pecahan pada bentuk aljabar. Perkalian pecahan bentuk aljabar dapat diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang
dan penyebut dengan penyebut. Atau lebih mudahnya atas dikali atas, bawah dikali bawah. Nah, itu sama juga konsep perkalian pecahan bentuk aljabar ini sama dengan konsep pada perkalian bentuk pecahan biasa, atas kali atas, bawah dikali dengan bawah. Nah, agar lebih paham, kita bahas contohnya. Di sini ada 3 buah contoh, kalian diminta untuk menentukan hasilnya. Mari kita bahas satu per satu. Untuk contoh yang pertama, di sini ada 9M per 4 dikali dengan 8M per 3. Nah, dalam aturan perkalian berarti atas dikali atas, bawah kita kalikan dengan bawah. Akan tetapi, biar angkanya tidak terlalu besar, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Misalnya di sini yang bisa disederhanakan adalah 4 dengan 8. Kita bagi dengan 4 langsung, berarti yang bawah tinggal 1, yang 8 berarti tinggal 2. Kemudian 9 dengan 3, ini bisa kita sederhanakan juga. Kita bagi dengan 3, yang bawah tinggal 1, yang atas tinggal 3. Kemudian tinggal kita kalikan saja. Atas dikali dengan atas berarti tinggal 3M dikali dengan 2M, kemudian yang bawah 1 kali 1. Berarti yang atas ada 3M kali 2M, berarti angka dikali angka hasilnya 6, kemudian M dikali M, berarti M pangkat 2. Berarti di sini 6M pangkat 2 per 1, atau bisa kita tuliskan 6M pangkat 2. Terus untuk soal yang nomor 2, di sini ada 12 per C dikali dengan 3 per 4C. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini 4 dengan 12 kita bisa sederhanakan. 12 kita bisa bagi dengan 4. Hasilnya adalah 3, kemudian yang sini tinggal 1. Kemudian kita tinggal kalikan saja. Atas dikali atas berarti tinggal 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian di sini tinggal 1, berarti tidak berpengaruh. Kemudian tinggal C dikali dengan C. C dikali dengan C hasilnya adalah C pangkat 2. Berarti hasilnya 9 per C pangkat 2. Kemudian untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 di sini ada perpangkatan. Jadi harus lebih hati-hati dalam menentukannya. Mari kita lihat apakah ada bilangan yang bisa disederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 2, bisa kita sederhanakan dengan 10. Berarti di sini sisa 5, sini sisa 1. Kemudian tinggal kita kalikan saja. Atas dikali dengan atas, ini kita kalikan, bawah kita kalikan juga. Yang atas kita tuliskan A pangkat 2 dikali dengan 5B pangkat 2, kemudian yang bawah 1 dikali dengan 3A pangkat 3. Nah, tinggal kita kalikan. Yang atas A pangkat 2 dikali dengan 5B pangkat 2. Berarti 5 kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian A pangkat 2, B pangkat 2. Yang bawah 1 kali 3A pangkat 3 berarti 3A pangkat 3. Nah, di sini masih ada huruf yang sama, berarti masih bisa kita sederhanakan lagi. Ada A pangkat 2 dengan per A pangkat 3. Nah, di sini yang besar pangkatnya adalah yang di bawah. Berarti A-nya nanti yang sisa yang bawah. Berarti yang atas tinggal 5B pangkat 2. Kemudian yang bawah 3A pangkat 3. Karena itu pembagian berarti dikurangi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung hasil akhirnya. Ada yang atas tetap. Ada 5B pangkat 2. Kemudian 3 kurangi 2 adalah 1. Berarti 3 A pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Selanjutnya, kita bahas tentang pembagian pecahan bentuk aljabar. Pembagian pecahan bentuk aljabar sama artinya dengan mengalihkan terhadap kebalikan pecahan tersebut. Nah, maksud kebalikan pecahan tersebut itu kan ada pembagian, berarti ada bilangan di depan dan dibagi dengan yang belakang. Nah, yang dibalik itu adalah di bagian belakang. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian operasi hitungnya setelah dibalik itu jadi kali. Jadi bagi nanti akan berubah menjadi kali apabila yang bagian belakangnya kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Konsepnya sama seperti pembagian pada pecahan untuk bilangan biasa seperti itu. Biar lebih paham, kita lihat contohnya. Di sini ada 2 buah contoh. Mari kita pelajari satu per satu. Untuk soal yang pertama, di sini ada 2P per 3Q dibagi dengan 10 per 9Q. Nah, di sini pembagian bentuk pecahan, berarti yang belakang harus kita balik. Yang depan tetap, berarti kita tuliskan yang depan 2P per 3Q, kemudian bagi, kita ubah menjadi kali. Yang belakang kita balik, berarti jadi 9Q per 10. Nah, sebelum kita kalikan, coba kita lihat apakah ada bilangan yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini ada 2 dengan 10.
2 tinggal 1, kemudian 10, sisa 5. Kemudian 3 dengan 9. Ini bisa kita sederhanakan. Yang 9 tinggal 3, kemudian yang 3 tinggal 1. Nah, di sini ada huruf yang sama. Ada dua huruf yang sama, ki dengan ki, atas dan bawah. Kalau atas dan bawah bisa kita sederhanakan. Nah, di sini pangkatnya sama. Tidak memiliki pangkat atau berpangkat 1. Ini juga bisa kita sederhanakan. Bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Berarti yang atas tinggal 1 P dikali dengan 3 per yang bawah tinggal 1 dikali dengan 5. Berarti hasilnya adalah 1 P dikali dengan 3. Berarti hasilnya adalah 3P per 1 kali 5. 5. Berarti hasil akhirnya adalah 3P per 5. Kemudian untuk soal yang nomor 2, di sini ada 5AB per 3C dibagi dengan 15B pangkat 2 per 6AC. Berarti di sini pembagian yang belakang kita balik. Yang depan tetap 5AB per 3C, kemudian jadi kali, yang belakang kita balik. Jadi 6AC per 15B pangkat 2. Nah, sebelum itu kita lihat apakah ada yang bisa kita sederhanakan dulu angkanya. Yang bilangan berarti di sini 5 dengan 15. Kita bagi 5, sisa 1, yang bawah sisa 3. Kemudian 3 dengan 6. 1, di sini 2. Kemudian apakah ada bilangan yang atas bawah sama? Yang atas bawah sama di sini ada C. C dengan C ini bisa kita sederhanakan, tidak ada pangkatnya. Kemudian kalau sudah tinggal kita kalikan. Tinggal kita kalikan berarti di sini tinggal AB dikali dengan 2A. Kemudian yang bawah tinggal 1 dikalikan dengan 3B pangkat 2. Nah, kalau sudah tinggal kita operasikan saja. Tinggal kita operasikan di sini. Bentar, saya tulis di sini saja. AB dikali dengan 2A. Berarti di sini A bertemu dengan A. 2 tidak ada temannya. Berarti kita tulis 2, A ketemu dengan A, jadi A pangkat 2. B tidak ada temannya. Berarti kita tulis B di sini. 1 dikali dengan 3B pangkat 2. Berarti 3B pangkat 2. Oh, ternyata di sini masih ada yang sama hurufnya. Ada B dengan B pangkat 2. Yang ada pangkatnya di bawah. Berarti yang sisa yang bawah. Berarti di sini nanti jadi 2A pangkat 2 per 3B pangkat 2 dikurangi. Ini kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Berarti dikurangi 1 di sini. Dan hasil akhirnya jadi 2A pangkat 2 per 3B pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan pangkatnya. Dan ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan terima kasih. Selamat belajar.